Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita dalam pembelajaran daring ini untuk materi yang selanjutnya, yaitu jarak pada bangun ruang. Kemarin kita sudah membahas tentang titik, bidang, garis, dan lain-lain, dan kali ini kita akan membahas jarak pada bangun ruang. Kalau kemarin kita membahas unsur-unsur yang ada pada bangun ruang, maka kali ini kita akan membahas jarak yang ada pada bangun ruang. Oke, yang pertama itu jarak antara titik dengan titik yang lainnya. Nah, jarak antara titik A dan titik B adalah panjang ruas garis AB. Jadi jarak A dan B ini adalah sepanjang ruas garis AB ini, titik A ke titik B. Jadi jaraknya itu adalah panjang dari ruas garis AB ini. Nah, langsung saja kita ke contoh. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 3 cm, titik P itu berada di tengah-tengah garis CG. Nah, sekarang kita lihat di sini ada ilustrasi untuk sebuah kubus ABCDEFGH. Nah, seperti yang kalian tahu, kubus itu memiliki sisi yang sama. Jadi semua sisi itu nilainya sama, yaitu panjangnya sepanjang 3 cm. Nah, di sini panjangnya 3 cm, 3 cm, dan semua rusuknya itu panjangnya adalah 3 cm. Nah, yang ditanyakan jarak titik G ke titik A dan jarak titik P ke titik A. Nah, yang pertama jarak titik G ke titik A. Nah, kemudian jarak dari titik P ke titik A. Nah, kita perlu tahu dulu jarak titik G ke titik A ini, atau bisa disebut sebagai diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu cara mencarinya sama kita dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, di sini kita punya diagonal ruang. Nah, kalau diagonal ruang itu rumusnya maka kita peroleh dengan rusuk S, diagonal ruang kubus dengan panjang rusuk S itu adalah S akar 3. Nah, akar 3 ini, S akar 3 kita peroleh dengan perhitungan Pythagoras ya. Nanti kita ingat-ingat lagi bagaimana cara perhitungan Pythagoras. Nah, di sini S akar 3. Nah, jadi jarak G ke titik A itu adalah 3 akar 3. Diperoleh dari mana? Dari S-nya, S ini adalah 3 atau panjang sisinya ini adalah 3. Jadi 3 akar 3. Nah, yang selanjutnya yaitu jarak titik P ke titik A. Kita lihat lagi gambar di sini. Jarak titik P ke titik A. Nah, dari jarak titik P ke titik A, bagaimana cara mencarinya? Di sini kita bisa ambil sebuah segitiga ACP. Segitiga ACP itu yang mana? Segitiga ACP itu yang ini. ACP. Nih, ini segitiga ACP. Di mana A ke C ini adalah diagonal bidang. Diagonal bidang ABCD. Nah, maka titik AC di sini adalah diagonal bidang. Nah, panjang CP ini adalah, bagaimana cara mencarinya? Panjang CP kita lihat pada gambar di sini. Panjang C ke P itu adalah setengah dari panjang C ke G, di mana C ke G ini adalah rusuknya yang panjangnya adalah 3 cm. Maka setengah dari 3 cm ini adalah panjang dari CP. Panjang dari CP itu adalah setengah dari CG. CG tadi kita tahu bahwa nilai CG itu adalah 3 atau sepanjang rusuk itu, maka setengah kali 3 kita peroleh 1,5 cm. Nah, selanjutnya untuk mencari panjang A
AC. Panjang AC ini sudah kita ketahui bahwasannya ini adalah diagonal bidang. Diagonal bidang dari bidang ABCD. Diagonal bidang dari bidang ABCD itu rumusnya adalah S akar 2. Nah, S ini adalah sisinya berapa tadi? 3. Sisinya 3, berarti kita peroleh menjadi 3 akar 2. Nah, selanjutnya kita ingat kembali rumus dari Pythagoras, di mana ketika kita mencari sisi miring itu berarti kuadrat dari sisi AC dan kuadrat dari sisi CP. Nah, nih sisi miringnya berarti AP kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CP kuadrat. Ini adalah teorema Pythagoras. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. AC kuadrat, AC-nya berapa tadi? 3 akar 2 dikuadratkan ditambah dengan 1,5 dikuadratkan. Maka kita peroleh hasil kuadratnya 3 akar 2 dikuadratkan hasilnya 18. Kemudian ditambah dengan 1,5 dikuadratkan hasilnya 2,25. Maka kita peroleh nilainya. Nilai dari AP itu adalah akar dari 20,25 atau senilai 4,5 cm. Jadi jarak A ke P atau dari titik P ke A itu adalah sepanjang 4,5 cm. Nah, selanjutnya ada contoh lain di sini. Tino dengan tinggi badan 1,8 meter akan mengukur tinggi pohon. Di tempat Tino berdiri, puncak pohon terlihat dengan sudut elevasi 40 derajat. Dari sudut pandang mata Tino, jarak horizontal dari Tino ke pohon sama dengan 20 meter. Berapa meterkah tinggi pohon tersebut? Nah, yang ditanyakan ini adalah tinggi pohonnya. Oke, sekarang kita ilustrasikan sketsanya di sini. Nah, dapat kita gambarkan bahwa di sini Tino tingginya itu adalah 1,8 meter. Nih, sudut elevasinya sebesar 40 derajat. Sudut elevasi itu sudut ketika ia melihat ke bagian puncak dari pohon tersebut. Nah, kemudian jarak dari Tino ke pohon itu adalah 20 meter. Nah, di sini kita peroleh ada sebuah bangun. Jadi bangun segitiga siku-siku. Nah, dari sketsa ini maka kita bisa menggunakan rumus perbandingan trigonometri. Nah, di sini ada segitiga CDE atau EDC sama saja ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan yang kita cari itu adalah tingginya. Tinggi berarti sisi dari C. Maka di sini kita bisa yang menggunakan ada bagian samping dari sudutnya dan bagian miring. Yang menggunakan samping dan miring itu apa? Yaitu tangan. Kita bisa menggunakan tangan dari sudut EDC, yaitu tangan itu kan depan dibagi dengan samping. Nah, depan dari sudut ini yaitu adalah EC. EC dibagi sampingnya berapa yang sudah kita ketahui nilainya? Yang sudah kita ketahui nilainya yaitu 20 meter. Berarti di sini kita masukkan nilainya 20. EC dibagi CD. Kemudian EC dengan CD-nya adalah 20. Maka nilai EC-nya itu adalah 20 dikali tangan 40. EC-nya sama dengan 20 dikali tangan 40 ini senilai dengan 0,839. Maka kita peroleh nilai EC itu sepanjang 16,8 meter. Nah, kemudian tinggi pohon itu berarti kalau sudut elevasi itu kan dari bagian atas atau bagian penglihatan
si Tino tadi. Nah, berarti masih perlu ditambahkan dengan tinggi badan dari si Tino tadi. Tinggi badan Tino berapa? Sebesar CB atau setinggi CB. Maka EC atau tinggi dari E ke C ini ditambahkan lagi dengan tinggi badan Tino sebesar C ke B, yaitu tinggi Tinonya tadi kita tahu bahwa tingginya adalah 1,8. Maka 16,8 ditambah 1,8 yaitu 18,6 meter. Jadi tinggi pohon tersebut adalah 18,6 meter. Oke, selanjutnya yaitu jarak titik dengan garis. Kalau tadi kita membahas tentang jarak titik dengan titik, kali ini kita akan membahas jarak titik dengan garis. Jarak antara titik A dan ruas garis G adalah panjang ruas garis A ke A1, di mana A1 merupakan proyeksi A pada garis G. Nah, di sini lihat, di sini kita punya titik A, di sini ada garis G. Nah, kemudian jaraknya yaitu dari titik A ke titik A1. Nah, sepanjang garis ini adalah jarak titik A ke garis G. Nah, di mana A1 ini adalah proyeksinya, proyeksi pada garis A-nya dengan titik pada garis G dengan titik A-nya. Nah, selanjutnya bagaimana contohnya? Langsung kita lihat di sini. Oke, di sini ada pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm, tentukan jarak titik C ke garis AG. Di sini ada titik C, yang ditanya apa? Ke garis AG. Nih, garis AG. Garis AG ini adalah garis diagonal ruang ya. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama itu ada titik AC. AC ini apa? AC ini adalah diagonal bidang. Seperti pada rumus tadi, diagonal bidang itu adalah S dikali akar 2, di mana S-nya itu adalah 6. Berarti AC ini adalah 6 akar 2. Nah, kemudian CG. CG di sini adalah panjang dari sisinya. Sisinya berapa tadi? 6 cm atau panjang rusuknya. Nah, kemudian AG. AG ini adalah diagonal ruang. Kalau diagonal ruang itu tadi rumusnya adalah S akar 3. Nah, maka kita peroleh di sini adalah 6 akar 3, di mana S atau panjang sisinya atau panjang rusuknya itu adalah 6 cm. Nah, kemudian kita lihat di sini ada segitiga ACG. Pada segitiga ACG, AC dan G. Nih lihat ya, di sini ada segitiga AC dan G. Maka akan berlaku untuk luasnya. Ingatnya luas dari segitiga itu rumusnya adalah setengah alas dikali tinggi. Nah, di mana yang jadi alas di sini adalah sisi AC dan yang menjadi tinggi itu adalah sisi CG. Nah, kita masukkan nilainya sekarang. Luas dari setengah alasnya AC. AC berapa tadi kita peroleh di sini? 6 akar 2 dikali dengan CG. CG-nya berapa? 6 cm. CG ini yang ini ya. CG ini adalah tinggi dari segitiganya. Nah, maka kita peroleh di sini hasilnya adalah 18 akar 2. Nah, kita anggap ini sebagai persamaan ke 1. Nah, selanjutnya pada segitiga ACG juga di sini kita bisa menggunakan yang lain. Apa itu? Tingginya dari titik C ke titik B. Maka nanti kita akan peroleh bagaimana jarak dari titik C ke garis G, ke garis AG ini. Nah, selanjutnya di sini tingginya kita pakai titik C dan titik B. Maka kita gunakan di sini luasnya setengah, alasnya itu adalah A ke G. Nah, ini alas kali tingginya CP. CP setengah, alasnya tadi AG berarti 6 akar 3 dikali CP. Maka kita peroleh di sini nilai dari luasnya itu adalah akar 3 CP. Nah, ini untuk persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan ke-1 dan kedua, ini persamaan kedua akar 3
CP sama dengan luas dari yang pertama tadi ya, 18 akar 2, maka nilai CP ini adalah 18 akar 2 dibagi dengan 3 akar 3. Nah, kemudian dari sini kita kalikan dengan sekawan karena di bawah ada akarnya. Maka di sini kita kali dengan sekawan. Akar 3 dibagi dengan akar 3. Nah, hasilnya adalah 18 akar 6 dibagi dengan 9. Maka kita peroleh hasilnya 2 akar 6. 18 dibagi 9. Nah, di sini hasilnya kan menjadi 2 akar 6, tidak bisa kita operasikan lagi ya karena dia tidak mempunyai teman lagi. Jadi 2 akar 6. Nah, sehingga kita peroleh jarak dari titik C ke garis AG itu adalah 2 akar 6. Nah, jarak titik C ke AG itu kan sama dengan CP, di mana titik C ke P ini. Nah, di titik P ini kan adalah garis A ke G, begitu. Oke, masih banyak lagi jarak pada bangun ruang. Nah, untuk kali ini kita bahas 2 pembahasan dulu, kita lanjutkan di pembahasan lain. Nah, selanjutnya kalian silahkan berlatih kerjakan tugas mandiri pada LKS halaman 18 nomor 1 dan 2, kemudian dibuat gambarnya. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan lewat WhatsApp. Ibu tutup, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.